otomotif di Jawa Timur semakin menggeliat dengan hadirnya para peslalom wanita yang menunjukkan perkembangan pesat dan potensi besar di kancah nasional maupun internasional. Khususnya bagi para peslalom pemula wanita, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan bakat-bakat muda ini, termasuk melalui program pembinaan, kompetisi lokal, dan dukungan dari berbagai pihak. Pembinaan atlet muda peslalom wanita di Jawa Timur terus mengalami peningkatan melalui program yang dijalankan oleh para pelaku olahraga slalom di Jawa Timur. Jatim Slalom Community adalah komunitas slalom terbesar dan paling aktif menghelat kegiatan rutin. Di sini para peslalom muda mendapatkan pelatihan khusus yang dirancang untuk mengasah keterampilan mereka. Beberapa kompetisi lokal seperti kejuaraan daerah atau kejurda memberikan wadah bagi para peslalom pemula wanita untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Salah satunya Brenna Diva Anataya. Peslalom wanita pemula yang tergabung dalam Jatim Slalom Community ini mengaku sangat antusias dengan dukungan dari tim sekaligus komunitas yang berperan besar dalam mendukung perkembangan peslalom wanita. Sejak Maret kemarin, maka Maret 2024 baru sih. Sebenarnya kan aku udah kenal Om Binar dari lama, terus aku diajakin waktu itu nyoba di sebelahnya. Oh ternyata asik juga, walaupun serem gitu ya. Terus akhirnya coba-coba, ternyata suka. Latihannya mulai Maret itu sih, jadi berarti berapa lama? 3 bulan, 4 bulanan, ya. Udah ikut beberapa lomba sih, cuman mungkin pencapaian terbesarnya itu kemarin banget yang baru itu juara 2 di Kejurnas U23 di putaran kedua. Ini sih Om Binar pastinya sama Tante Febriana. Kan aku dulu memang suka ini sih ikut kayak modif car gitu, terus dari situ kenal Om Binar. Cuman belum ikut slalom tuh, akhirnya baru ikut slalom karena Om Binar. Tidak hanya menyediakan fasilitas latihan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para peslalom untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Adanya pelatih profesional yang berpengalaman turut membantu meningkatkan kualitas pelatihan yang diterima oleh para peslalom wanita. Mungkin kalau lomba ya, grogi waktu mau main. Itu sih terbesarnya, grogi banget pas mau main. Kalau yang paling tinggi itu ya kemarin sih, jadi ada yang sama-sama ke Jurnas. Kalau yang pertama itu auto kanan kelas, itu buat pemula-pemula gitu, pakai mobilnya mereka. Sama yang kedua itu yang kemarin yang juara 2 ke Jurnas U23, itu juga pakai mobilnya mereka, manual. Yang kemarin ke Jurprov itu juara 3 di Jurprov putaran ke 1. Yang paling sulit sih kalau aku circle sih sama 8. Kalau ngafalin soal juga lumayan susah, cuman kan di awal kita diajarin mapping dulu ya, mapping beberapa kali putaran, ada waktunya juga. Itu membantu banget sih buat ngafalin. Kalau latihan aku rutin di seminggu sekali bareng sama yang lain. Jatim slalom itu di hari Minggu. Ada Om Binar, iya, sama Om Binar. Akhirnya dia juga. Awalnya idola, terus jadi personal training sampai sekarang. Kalau aku sih helm pastinya, terus backpack, ada backpack, terus sepatu sama gloves. Ya. Kalau aku ini sih rutin minum vitamin, sama jaga pola makan sama tidur sih, tidur yang cukup. Udah. Kalau jangka pendeknya sih dalam setahun ini aku pengennya juara 1 di U23. Terus di tahun ke depan dan next-nextnya pengen dapat di 5 besar dulu sih di Kejurnas wanita. Menurutku kalau buat pemula-pemula slalom, terutama pemula wanita, latihan terus aja karena sebenarnya asik banget sih, walaupun serem awalnya, cuman asik dan semoga bisa ngalahin cowok-cowok. Kesadaran tentang pentingnya inklusi gender dalam olahraga otomotif semakin meningkat. Berbagai kampanye dan program khusus yang mengajak lebih banyak wanita terlibat dalam slalom telah dilakukan. Hasilnya, minat dan partisipasi peslalom wanita di Jawa Timur semakin bertambah.
Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo. Bakat-bakat muda di dunia slalom terus bermunculan. Salah satunya Nasfa Farenza Anataya, seorang peslalom pemula wanita asal Surabaya, Jawa Timur. Peslalom yang juga masih berstatus sebagai pelajar ini meski terbilang baru dalam dunia slalom, namun peslalom muda ini berhasil menunjukkan prestasi yang cukup mengesankan, membuktikan bahwa pendidikan dan olahraga bisa berjalan beriringan. Tuh kayak kan kakak yang dikenal sama Binar, jadi kayak ngeliat kayaknya seru nih gitu, terus ngeliat kayaknya dikit juga kan ceweknya, jadi kayak seru, kayak ceweknya tuh apa ya, kayaknya keren deh kalau cewek ikut mobil-mobil gitu. Aku bareng sama Kak Bre itu baru 4 bulan dari Maret kemarin. Dari awal belum bisa manual, sama sekali belum bisa manual. Belum bisa kalau buat yang manual. Aku sekarang baru 19 tahun. Iya. Kalau Kak Bre itu 23 tahun. Pencapaian terbesarku menurut aku selama ini tuh aku kemarin juara 1 di Kejurnas U23 putaran 1, juara 1 wanita lagi. Sama juara ke-10 Rookies U23 putaran 1. Kalau inspirasi Om Binar sama Tante Febriana sih, sama kakak ya. Nasfa memulai karirnya sebagai peslalom terbilang masih sangat baru. Hanya dalam waktu 3 bulan, Nasfa sudah berani turun di beberapa kompetisi lokal Jawa Timur. Ketertarikannya pada dunia otomotif sudah ada sejak kecil, terutama karena pengaruh keluarganya yang juga gemar otomotif dan sangat mendukung passionnya di dunia balap slalom. Tantangan paling besar menurut aku itu aku harus bisa ngelawan diri buat lebih pede mainnya. Kalau aku tuh circle sama jahit aku masih kurang sih, karena benar-benar tangannya harus cepat dan harus kuat narik handbrake-nya. Nggak begitu susah sih, karena aku orangnya gampang hafalin juga, dan
sebelum perlombaan dimulai kan juga ada mapping, dan itu juga ngebantu banget buat ngafalin soalnya. Sebagai seseorang yang juga mengejar prestasi akademis, Naswa harus pandai mengatur waktu antara latihan dan belajar. Meski padat dengan kegiatan akademis, ia tetap berusaha menyempatkan diri untuk latihan rutin di sirkuit. Dukungan dari keluarga dan teman-teman sekolah sangat berperan dalam keberhasilannya sejauh ini. Udah ada yang namanya latih tanding, itu yang diadain sama JFJ sendiri. Terus habis itu ada kejurprof putaran 1, putaran 2. Terus kejurnas U23 putaran 1, putaran 2. Sama kemarin itu ada SMN Cup. Sama juga autokana kelas itu di kejurnas pro itu ada kayak instakelas gitu, pakai mobil metik, pakai ride. Kalau yang di ke autokana kelasnya aku masih belum ada, karena itu bener-bener susah banget. Lawannya juga lawan cowok, nggak ada kelas wanita. Terus kalau di kejurprof itu aku ada juara 2 di putaran pertama, juara 2 wanita, dan juara 9 rookies, itu non-seeded gitu. Terus kalau di kejurnas U23-nya di putaran pertama aku ada juara 1 wanita U23, sama ada juara 1 OMR di putaran kedua. Dengan semangat yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, masa depan Naswa sebagai peslalom wanita muda sekaligus pelajar ini terlihat cerah. Ia tidak hanya menjadi contoh keberhasilan dalam olahraga, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menyeimbangkan pendidikan dan passionnya. Kalau misalnya emang pengen dan serius, cobain aja, karena itu benar-benar seru dan bisa dapat banyak relasi juga dari situ, dan bisa menginspirasi banyak orang. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Melihat perkembangan yang ada, potensi peslalom wanita Jawa Timur untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional sangat besar. Dan mulai dikenal peslalom muda yang menunjukkan bakat luar biasa dan siap bersaing dengan atlet dari daerah lain. Infrastruktur yang memadai seperti sirkuit di Surabaya, Malang, dan Sidoarjo memberikan fasilitas latihan yang optimal bagi para peslalom wanita pemula. Nah, jadi peslalom wanita akhir-akhir ini banyak muncul ya di Jawa Timur. Ada sekitar 5-8 mungkin ya yang baru-baru
dan hadir di dunia slalom ini. Mereka belajar mulai awal juga di sini. Masa depan ya tentang peslalom wanita ini, karena di nasional juga sekarang sudah semakin banyak, ada sekitar 10-15. Jadi di daerah ini terus diadakan pelatihan juga dan pertandingan-pertandingan kecil untuk peslalom wanita, dan diberi penghargaan ya buat mereka yang latihan. Harapannya sih semakin terus berkembang ya dan semakin ramai, karena temennya juga ikutan diajak sama mereka, jadi makin ramai. Kalau untuk di Kejurnas, sementara ini untuk yang teman-teman yang di bawah 23 tahun, mereka serius mengikuti U23. Tapi yang sudah di atas 23 tahun, mereka arahnya akan mengikuti Kejurnas yang pro. Harapannya dari perkembangan teman-teman yang usianya di bawah 23 tahun ini nanti akan ikutan di Kejurnas pro juga. Sudah terbukti sih beberapa teman-teman Jatim di posisi U23 ini menempati posisi 1, 2, dan 3 untuk wanitanya di nasional ya. Untuk yang sekarang ini kebetulan kita dapat suatu tempat fasilitas untuk dipakai latihan slalom itu di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo. Itu sangat banyak sekali membantu kita, bahkan diakui sebagai tempat untuk kejuaraan nasional slalom udah 2 tahun ini. Sebelum-sebelumnya memang kita agak kesulitan cari tempat latihan, tapi berkat adanya tempat latihan yang lumayan permanen, kita bisa ngumpulin atlet-atlet Jawa Timur kita untuk latihan di sana bareng-bareng dan saling sharing ya antara senior sama juniornya. Kalau optimisnya kita lihat ya dari teman-teman Jawa Timur ini, mulai dari yang pemula yang baru latihan dan yang sudah latihan itu sama-sama saling berusaha ya, berlomba-lomba. Mereka memprepare mobilnya dan kondisi skillnya dengan baik. Jadi harapan saya Jatim ini sudah makin kelihatan lagi dan sebagai gudangnya peslalom muda dari Indonesia ini. Tampaknya akan muncul ya, sudah kelihatan beberapa kandidat peslalom muda yang memang kelihatan banget bakatnya. Jadi mereka kelihatan sangat semangat sekali dengan didukung sama orang tua mereka juga. Dengan fasilitas yang ada di Jatim Slalom ini, mereka bisa latihan intens ya, setiap minggu bahkan. Dari yang dulunya kita agak sulit untuk latihan, tapi sekarang bisa dikejar terus, dan itu membuat Jatim ini semakin banyak peslalomnya gitu. Kalau dulu peslalom wanita itu mungkin ya berlatihnya kurang. Dalam artian ketika ada perlombaan mereka baru berlatih deket-deket waktunya itu. Kita latihan, kita tanding. Tapi sekarang ini sebelum bertanding mereka benar-benar sudah disiapkan. Kita latihan dulu sampai maksimal dan akhirnya kita turunkan. Nah dari situ memang peslalom Jatim yang wanita ini langsung tampak bisa bersaing dengan yang laki-laki juga. Ya sih, jadi kalau untuk basic mengemudinya ya minimal mereka bisa manual dulu ya, nyetir manual dengan lancar. Jadi mereka akan melalui praktis basic slalom, yaitu zigzag. Kalau misalnya belum lulus dari zigzag, mereka akan zigzag terus sampai benar-benar mampu mengendalikan mobil dan beradaptasi dengan kecepatan tangannya juga. Macam-macam ya, kalau kita lihat di Jatim Slalom sendiri ada yang umurnya 14 tahun itu sudah beberapa jadi sidit di Jatim. Jadi mereka benar-benar bisa untuk mengalahkan teman-teman seniornya. Jadi luar biasa banget, teman-teman yang muda-muda usia sekitar 15 tahun ke bawah ini sudah bisa bersaing dengan para seniornya. Nah, untuk peslalom khususnya semua ya, dalam artian semua yang pengen bergabung di slalom bisa latihan bareng kita. Untuk awalannya yuk dicoba aja dulu, nanti kalau misalnya pengen lebih serius kita bakal bisa ngadain pelatihan dan ikuti kejuaraan yang mungkin belum ada mobilnya. Sekarang udah disiapin beberapa acara, mobil itu udah disiapin, mobil balapnya. Jadi kalian tinggal ikut datang untuk berpartisipasi di itu. Yang membuat beda sekarang makin banyak gara-gara itu, gara-gara mobil untuk bertanding itu udah disiapin sama panitia. Jadi skillnya yang dibutuhkan untuk itu. Harapannya
teman-teman makin banyak, dan khususnya di Jawa Timur peslalom-peslalomnya makin bisa solid dan bisa ikut kejuaraan nasional di yang profesional juga. Selain itu, program pelatihan intensif yang dirancang khusus untuk wanita dengan dukungan pelatih berpengalaman semakin meningkatkan kompetensi mereka. Peslalom wanita Jawa Timur juga memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional seperti kejuaraan nasional atau kejurnas, dan juga event internasional yang dapat meningkatkan exposure dan pengalaman mereka. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat, dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama bestie yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Dukungan dari sponsor juga semakin mengalir. Banyak pihak yang melihat potensi besar dari peslalom wanita Jawa Timur dan telah memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan. Dukungan ini sangat penting dalam pengadaan mobil balap, biaya pelatihan, dan partisipasi dalam kompetisi. Dukungan pun tentunya hadir dari orang-orang terdekat yang juga memberikan support langsung bagi para talenta muda slalom Jawa Timur. Salah satunya adalah Suluh yang merupakan ayah dari Bren Nadifa dan Naswa Farensa. Luar biasa, sangat luar biasa, karena memang nggak menyangka aja mereka bisa terjun ke dunia balap ini, khususnya di slalom ini. Ya pasti sebagai orang tua ya khawatir ya, anaknya terjadi sesuatu di dalam arena, di dalam sirkuit, pasti khawatir. Tapi ya kembali lagi, saya sudah percaya sama anak-anak saya untuk terjun di dunia yang mereka inginkan. Gitu sih. Ya pastinya akan memberikan suatu pesan-pesan, suatu biar mereka bisa semangat untuk menghadapi pertandingan, menghadapi latihan, dan menghadapi segala medan apapun. Ya gimana ya? Ya karena memang saya sendiri suka ya dengan olahraga ini, dan juga membuat support buat anak-anak juga sih, untuk supaya dalam berlatih itu bisa semangat, bisa tenang begitu. Ya saya tetap terus berlatih, tetap semangat, raih segala apa yang kalian pengen. Meskipun perkembangan peslalom wanita di Jawa Timur sangat positif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Akses terhadap fasilitas pelatihan yang merata masih menjadi kendala. Selain itu, stereotip gender dalam olahraga otomotif juga masih perlu dihilangkan agar para peslalom wanita merasa lebih diterima dan didukung. Menurut Aris Tio Budi selaku manajer peslalom muda, mengaku cukup tertantang untuk mengawal perkembangan talenta muda slalom ini. Jadwal latihan intens harus terus disesuaikan dengan kegiatan akademis para peslalom. Tantangannya kalau di wanita itu, cuman kemarin yang pengalaman di waktu manajer di slalom Purwokerto yang kelas Insta itu, dia harus
berkompetisi dengan laki-laki. Itu sih masalahnya. Jadi harus membangun kepercayaan diri dan mentalnya dia untuk bisa fight sama laki-laki. Karena nggak ada kelas yang dibuka untuk wanita. Jadi dicampur gitu loh Mas. Ya salah satunya ya mentalnya dia sih. Mentalnya biar fight gimana. Karena kalau nggak disiapkan mentalnya kayaknya belum tanding udah keterduluan. Dari 30 orang itu perempuan cuma 4. Nggak ada kelas wanita. Semuanya campur jadi satu. Ya di situ tantangannya gimana caranya dia biar bisa tetap fight sama laki-laki. Ternyata juga di Sidoarjo kemarin pecah telur sih, naik podium dia. Ya salah satunya tiap minggu itu di latihan. Itu latihan sama Zero Trip Racing School bersama mentornya Bapak Dinar Zero Trip. Tiap minggu dipastikan kalau nggak Sabtu ya Minggu di MPP pasti harus latihan untuk mengasah skillnya biar nggak ketinggalan terlalu jauh dengan yang sesama jatim lah minimal. Gitu sih. Nggak ada sih selama ini karena dari pembalapnya juga setiap kali latihan atau apa kan ada masukan kekurangannya apa, nanti apalagi yang perlu dibenahin, ditambahin ya langsung di upgrade untuk setelah latihan untuk next latihannya biar ada peningkatan time-nya, biar tambah cepat, terus dia bawanya semakin nyaman, semakin enjoy, pasti kan waktunya nanti semakin bagus, biar prestasinya juga semakin bagus juga sih pastinya. Harus tetap berlatih yang ini sih, tetap berlatih tiap minggu biar skillnya semakin bagus, time-nya semakin bagus, terus mentalnya itu, mental juaranya itu kan nggak bisa langsung instan, pasti kan dari latihan terus ikut kompetisi-kompetisi akhirnya kan terbentuk sendiri mental dan skillnya, gitu sih. Dengan upaya yang terus dilakukan dan dukungan yang semakin besar, masa depan peslalom wanita di Jawa Timur tampak semakin cerah. Mereka siap mengharumkan nama Jawa Timur di kancah nasional dan internasional, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.